Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti UAS ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, karena atas perjuangan beliaulah yang membawa Islam hingga saat ini. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan materi mengenai analisis kesehatan bank, yang mana yang pertama itu pengertian transparansi dan kualitas data. Transparansi dalam bahasa Indonesia berarti sifat tembus cahaya, nyata dan jelas. Definisi lain diartikan sebagai mudah dimengerti secara jelas sehingga kebenaran di baliknya mudah kelihatan. Sesuatu yang tidak mengandung kesalahan dan keraguan atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi, transparansi adalah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah hasil dari transparansi. Transparansi dapat diraih jika pihak bank mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan definisi sebagaimana yang telah disebutkan. Selanjutnya yaitu kualitas data. Nah, kualitas data perbankan syariah. Kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat atau accurate, lengkap atau complete, timely atau update, konsisten atau konsisten, dan sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Nah, jadi semakin baik kualitas data dalam perbankan syariah, maka akan memberikan kemudahan bagi manajer bank syariah dalam proses pengambilan keputusan. Nomor 2, penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Sedangkan penilaian tingkat kesehatan unit usaha syariah dilakukan secara individual dengan tata cara sebagai berikut. Yang pertama, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual, yaitu 1. Penilaian tingkat kesehatan bank secara individual untuk bank umum syariah mencangkup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama itu profil resiko, yang kedua good corporate governance, selanjutnya rentabilitas dan permodalan. Sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencangkup faktor profil risiko. Selanjutnya, penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Yang selanjutnya, penilaian faktor good corporate governance bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Nah, selanjutnya itu penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan atau sustainability rentabilitas, kemudian manajemen rentabilitas dan pelaksanaan fungsi sosial. Nah, selanjutnya penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Selanjutnya, dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Nah, selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil resiko. Semakin tinggi resiko, maka semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi resiko tersebut. Yang selanjutnya yaitu tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah secara konsolidasi. Nah, Bank Umum Syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi
mencangkup penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama itu profil risiko, yang kedua good corporate governance, yang selanjutnya itu rentabilitas dan permodalan. Nah, yang pertama yaitu penilaian dan penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal, yaitu analisis dilakukan terhadap risiko-risiko perusahaan anak yang dianggap signifikan atau material mempengaruhi profil risiko bank secara konsolidasi. Nah, yang kedua itu penilaian dan penetapan peringkat faktor good corporate governance secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor-faktor penilaian good corporate governance perusahaan anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip good corporate governance secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha perusahaan anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai. Selanjutnya, penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas dan faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dan permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama itu penilaian dilakukan terhadap kinerja rentabilitas dan permodalan perusahaan anak yang dianggap berdampak signifikan pada rentabilitas. Dan yang terakhir yaitu hubungan analisis resiko dan pengawasan. Nah, tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan satu set rekomendasi jika diterapkan dengan benar. Hasilnya akan aman, sehat, dan berfungsi dengan benar perantara keuangannya. Sebuah tinjauan analisis biasanya terdiri dari review kondisi keuangan dan isu-isu spesifik yang berhubungan dengan risiko eksposur dan manajemen risiko. Selain memverifikasi kesimpulan yang dicapai selama ulasan off-site, di tempat ulasan menutupi jumlah yang jauh lebih besar dari topik dan lebih peduli dengan aspek kualitatif, termasuk ketersediaan dan kualitas manajemen informasi. Nah, hubungannya dengan pengawasan bank mencangkup pengawasan off-site dan pemeriksaan di tempat. Proses ini meliputi pembentukan kerangka hukum untuk sektor perbankan, penunjukan otoritas pengaturan dan pengawasan, definisi kondisi lisensi dan kriteria, dan diberlakukannya peraturan yang membatasi tingkat risiko bahwa bank diperbolehkan untuk mengambil langkah lainnya yang diperlukan, termasuk pembentukan kerangka kerja untuk laporan kehati-hatian dan pengawasan off-site, dan pelaksanaan kegiatan ini diikuti dengan pengawasan di tempat. Nah, hasil pemeriksaan di tempat memberikan masukan bagi institusi pengembangan bank dan untuk perbaikan regulasi dan lingkungan pengawasan. Baiklah,